pagi, selamat berjumpa kembali pada didik kami kelas 5 dimanapun berada. Semoga Bapak menjumpai kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak kami, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, dengan muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Baik anak didik kami, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang properti pada tari daerah. Pembahasan materi kita pada hari ini kita sudah bahas di kelas 4 maupun di kelas 5 pada tema 1 atau tema 2. Anak-anak kami, properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Baik, mari kita perhatikan contoh tari daerah dan properti yang digunakan. Yang pertama, tari reog Ponorogo. Dari properti tarinya adalah topeng reog. Kuda lumping Yogyakarta. Properti yang digunakannya adalah jaranan atau tiruan kuda. Tari Jaipong berasal dari Kerawang, Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Tari Baksa Kembang berasal dari Banjar, Kalimantan. Properti tari yang digunakan adalah rangkaian bunga. Yang berikut tarian Serampang 12 berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Properti yang digunakan adalah sapu tangan. Tari Merak berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah mahkota. Tari Kancet Papatai berasal dari Kalimantan dan properti yang digunakan adalah mandau, perisai, dan baju perang. Itu beberapa contoh tari daerah dan properti yang digunakan. Baik anak-anak didik kami, mari kita coba memahami salah satu tari Kancet Papatai yang berasal dari Kalimantan. Tari Kancet Papatai merupakan tari tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang melawan musuh. Tarian tersebut menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai suku Dayak Kenya dalam berperang. Tarian ini juga menampilkan upacara pemberian gelar bagi pria atau ajai yang sudah berhasil mengalahkan musuh. Properti yang digunakan dalam pementasan tari Kancet Papatai adalah mandau, perisai, dan baju perang. Gerakan tari Kancet Papatai sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan terkadang disertai dengan pekikan si penari. Gerakan tarian juga cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Baik, anak didik kami, berikut ini adalah beberapa tarian dari beberapa daerah dan properti yang digunakan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita perhatikan contoh-contoh properti yang sering kali digunakan dalam tarian tradisional. Pertama, kipas. Yang kedua boneka bayi. Yang ketiga, sampur atau selendang. Yang keempat, rebana. Yang kelima, payung. Yang keenam, topeng. Yang ketujuh, gendewa. Yang kedelapan, senjata tradisional. Dan yang kesembilan adalah kendi. Mari kita perhatikan tari bondan dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah boneka bayi, payung, kendi, dan selendang. Yang berikut, tari cakelel dari Maluku. Properti yang digunakan adalah tombak, perisai. Gerakan tari dengan tombak dan perisai menggambarkan tari
perang dengan jiwa kepahlawanan dan gagah perkasa. Yang berikut, tari gantar dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan adalah tongkat, bambu, dan biji-bijian. Dan yang berikut, tarian ini menggambarkan gerakan orang yang sedang menanam padi. Yang berikut, tarian Serampang 12 berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Properti yang digunakan adalah sapu tangan. Yang berikut adalah tarian Reog Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Dan properti yang digunakan adalah topeng reog. Dan yang terakhir adalah tari topeng Cirebon, Jawa Barat. Dan properti yang digunakan adalah topeng. Anak-anak kami, sebelum kita memperagakan tarian yang sudah kita pelajari, ada baiknya kita memahami unsur-unsur persiapan dalam peragaan sebuah karya tari. Dengan demikian, bila persiapan kita atau unsur-unsur yang sudah ada yang perlu kita persiapkan, maka kita ketika memperagakan tarian tersebut akan lebih baik dan orang yang menonton akan merasa terhibur. Yang pertama, persiapan unsur-unsur peragaan karya tari. Yang pertama, sebelum menampilkan kita perlu juga menentukan bentuk karya tari. Tarian ini mau ditampilkan secara kelompok, berpasangan, atau tunggal. Yang kedua, perlu kita berpikir untuk memilih karya tari yang akan ditampilkan. Jangan asal memilih, nanti ada penyesalan. Yang kedua, tentukan. Kalau kelompok berarti jumlahnya penarinya berapa. Kalau berpasangan, penarinya berapa. Dan yang berikut adalah tentukanlah musik iringan tarian tersebut supaya tidak merasa kita rugi dan merasa kesal apabila musik yang kita gunakan tidak sesuai atau tidak harmoni dengan gerakan yang kita lakukan. Yang kelima, memilih properti tari. Sudah kita pelajari di depan tadi, properti berfungsi untuk menambah nilai estetika atau nilai keindahan dari tarian yang kita tampilkan. Yang keenam, memilih busana tari. Busana tari ini juga penting supaya pesan kita, makna dari tarian yang kita peragakan akan tersampaikan kepada penonton. Baik anak-anak kami, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita hari ini. Karena materi pada kita pada hari ini adalah materi yang sudah pernah kita pelajari. Anak-anak kami tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat, ceria selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga Tuhan memberkati. Dadah.